Kebutuhan merupakan hal yang diperlukan oleh setiap orang, keluarga dan masyarakat. Rasulullah SAW telah mencontohkan dengan doa, "Ya Allah, jadikanlah makanan keluarga Muhammad sesuai kadar yang cukup dengan kebutuhannya." Memohon rizki padanya hendaknya sesuai dengan kebutuhan, bukanlah meminta yang melampaui batas kecukupan. Janganlah berharap di luar kecukupan dengan keserakahan. Barang siapa yang meminta tambahan melebihi batas kecukupan akan mendapat celaan. Sebaliknya, orang yang memohon sesuai batas kecukupannya, ia akan dipuji. Dikisahkan, Tha'labah bin Hatib yang menjumpai Rasulullah SAW dan meminta doa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan harta padanya. Lalu Rasulullah bersabda, "Wahai Tha'labah, harta yang sedikit tapi membuatmu bersyukur lebih baik daripada harta yang banyak tapi tidak mampu kamu syukuri." Tha'labah dengan ulet terus mendesak Rasulullah SAW mendoakan sesuai dengan keinginannya. Ia telah memilih untuk memenuhi keinginan nafsunya daripada saran dan pilihan Rasulnya. Singkat cerita, harta Tha'labah berlimpah dan menjadi sibuk hingga membuat dirinya melewatkan sholat berjamaah bersama Rasulnya. Usaha penggembalaannya makin berkembang sehingga waktunya banyak tersita dan ia hanya sempat sholat Jumat. Akhirnya sholat Jumat pun ditinggalkannya. Pada saat utusan Rasulullah SAW untuk menarik zakat, maka ia berkata, "Menurutku itu bukan zakat, tapi pajak." Ia tidak mau membayar zakat. Terkait kisah Tha'labah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 75-77. Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, "Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah, dan niscaya kami termasuk orang-orang yang saleh." Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling dan selalu menentang kebenaran. Maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemuinya. Karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta. Batas kecukupan memang tidaklah mudah bagi seseorang untuk menentukan, karena wilayah ini sering menjadi ajang bisikan setan agar nafsu yang mendominasi. Pada saat itu yang muncul adalah selalu kurang dan kadang menjadi serakah. Apalagi pesona gemerlap dunia ikut menjadi dorongan, maka terjadilah seperti kisah Tha'labah. Kehidupan saat ini yang masyarakat disuguhi berlombanya kesenangan dunia, inilah yang banyak menjadikan para penguasa tergelincir dan menjadi hina. Pada umumnya, saat kekayaan didapat seperti Tha'labah, dia akan merasa bahwa kekayaan itu dari jerih payahnya dan berpaling padanya. Padahal itu semua karena pemberian sebagian karunia-Nya. Kekayaan dan jabatan hanyalah sebagai wasilah untuk kita berkarya, beramal, berbekal, berbagi pada masyarakat yang kurang mampu, agar kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa amal kebaikan.